Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? I hope we always stay positive and stay healthy. So, my name is Herunisa and you can call me Miss Icha. Before I start the lesson, I would like to ask you about, do you like reading? Or what kinds of book do you like? And here you can see that there are a lot of kinds of story that is familiar, namely Malin Kundang, Cinderella, Tangkuban Perahu, Beauty and the Beast, Snow White, and so on. So from that and from the title of this video, you can know the topic is narrative text. So there are 6 materials in this topic. The first is definition, the second is social function, the third is types, the fourth is generic structure, the fifth is language feature, and last is example. So the first is definition. Narrative text is a type of text in English to tell a story that has chronological sequence of events that are interconnected. So, narrative text adalah sebuah tipe dari teks yang memberitahukan cerita yang mempunyai kronologi atau kejadian yang saling terhubung. So, the second is social function. The purpose of narrative text is to amuse or entertain the reader with a story. So, tujuan dari naratif teks ini adalah menarik perhatian pembaca melalui cerita. So, the third is a type of narrative text. Here you can see there are a lot of types of narrative text, namely fairy tale, mystery, science fiction, romance, horror, fable, myth and legend, history, personal experience, slice of life, and so on. So the next is generic structure. There are three generic structure in narrative text. The first is orientation. Orientation, or so-called introduction, contains about who, when, where a story is set. The second is complication. So complication is where the problems in the story develop. The last is resolution. This section is the end of the story, or in the form of a solution to the problem that occur. So terdapat 3 generic structure pada narrative text. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi seringkali disebut introduction atau pengenalan, yang memuat tentang siapa, kapan, di mana cerita tersebut terjadi. Jadi orientasi ini memuat tentang pengenalan terhadap cerita tersebut. Yang kedua yaitu complication. Jadi complication adalah di mana masalah tersebut dalam sebuah cerita terbentuk. Jadi pada complication ini terjadi sebuah masalah yang akan klimaks. Jadi ada masalah yang terjadi dalam sebuah cerita. Yang terakhir adalah resolution. Jadi pada bagian ini merupakan bagian terakhir dari sebuah cerita. Dalam arti lain, bagian ini memuat tentang solusi terhadap masalah yang terjadi pada complication. The fifth material is language feature.
Language feature using action verb in the form of past tense. So pada narrative text menggunakan past tense. The second is using a specific noun as a pronoun. Jadi narrative text menggunakan specific noun sebagai kata ganti, sebagai pronoun. Next is using the adjective to form noun phrase. So in narrative text menggunakan adjective untuk membentuk sebuah noun phrase. The last is use the conjunction to sort events. Jadi narrative text menggunakan kata penghubung untuk menghubungkan sebuah kejadian, menghubungkan setiap kejadian yang terjadi. The last is example. So here you can see the example, the story about Cinderella. Jadi Anda dapat melihat contoh dari teks, naratif teks, yaitu salah satunya adalah cerita tentang Cinderella. Jadi pastinya kita semua tahu cerita tentang Cinderella karena itu merupakan cerita yang sangat familiar bagi kalangan, mulai dari kalangan anak-anak sampai kalangan orang tua sekalipun. Oke, jadi dari cerita Cinderella tersebut terdapat language feature, yaitu using action verb in the past tense such as live, treat, didn't, and so on. The second is using a specific noun for personal pronouns such as the prince. The third is using adjective that forms noun phrase such as the most beautiful dress. The fourth is use the conjunction to sort event like then, a few days later, finally, and so on. The last is use adverb and adverbial phrase to indicate the location of events or events such as happily after ever. Oke, berdasarkan generic structure, jadi orientation dari cerita tersebut dimulai dari once upon a time there lived a girl named Cinderella. So di sini terdapat pengenalan bahwa dahulu kala terdapat hiduplah seorang perempuan bernama Cinderella. Jadi pada saat orientation cerita tersebut dikenalkan. Yang kedua yaitu complication. Jadi pada complication, Cinderella wants to go to the ball, but her stepmother asks her to stay home and do the housework. Jadi komplikasi dari cerita tersebut yaitu ketika Cinderella ingin pergi ke ballroom atau ke sebuah pesta, tapi ibu tirinya memberitahunya untuk tinggal di rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi dari mulai situ pengenalan complication-nya dan klimaks pada saat jam 12 malam. And the last is resolution. Jadi bagian akhir dari cerita tersebut yaitu in the end the king's shoulder let Cinderella try on the slipper and she stuck out her foot and the page slipped the slipper on and it fit perfectly. So bagian akhir dari cerita tersebut adalah sang raja memasangkan sepatu kaca kepada Cinderella dan ternyata
sepatu kaca tersebut cocok dengan kaki Cinderella yang terpasang dengan sempurna. So jadi itu merupakan bagian akhir dan penyelesaian dari sebuah masalah yang terjadi pada saat complication, yang dimana Cinderella meninggalkan sepatunya di pesta tersebut. Okay, that's all from me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.